Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Suparjo SH, kepada yang terhormat Direktur PT Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, pada yang terhormat jajaran direksi Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, Bapak Julian Rahmanto, dan Bapak Bagus Sastro. Pada yang terhormat juga guru kita yang sudah alhamdulillah yang sudah hadir dan akan mengisi tausiah pada sore hari ini, Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, LCMA, serta Ustadz Sidi dan Ustadz Agus. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga pengajian ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini, yang mana sebagai berikut. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang akan dibuka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Lalu yang kedua, acara inti yaitu tausiah, dilanjut dengan sesi tanya jawab secara offline ataupun online. Dan yang ketiga sebagai penutup yaitu adalah doa yang akan dipimpin oleh Habib. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja di acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Lalu kita lanjut untuk acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, LCMA. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat asar secara berjamaah, kita melanjutkan kembali dengan sedikit mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terangkum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan hadis ke-23. Berarti saat ini kita masuk ke hadis 24. Hadis yang ke-24 ini merupakan hadis qudsi yang terpanjang di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Jadi hadis yang paling panjang dalam kitab Arba'in ini hadis ke-24. Hadis sangat panjang sekali, yaitu ini merupakan hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi? Hadis qudsi itu ciri-cirinya kalau dari segi sanadnya
Yang pertama biasanya berkata begini, dari Abu Hurairah misalkan sahabat Nabi atau salah satu sahabat Nabi, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah, Allah berfirman. Nah kalau sudah begitu namanya hadis qudsi, hadis tapi dinisbatkan kepada Allah. Makanya kalau kita baca di hadis ke-24 itu diriwayatkan dari Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW dengan apa yang diriwayatkan oleh Allah, Allah berfirman. Nah itu namanya qudsi. Jadi gampangnya hadis tapi yang dinisbatkan kepada Allah. Kalau dari segi isi itu kalimatnya seperti ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Berarti bicara ini pasti Allah. Nggak mungkin Nabi ngomongnya wahai hamba. Kalau Nabi biasanya apa? Wahai umatku. Nah itu pasti ya ummati, atau hadisnya umum. Tapi kalau bilang wahai hamba-hambaku, wah ini pasti Allah. Nggak mungkin Nabi bilang wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Nah itu menunjukkan ini pasti hadis qudsi. Perbedaan hadis qudsi dengan Quran, kan sama-sama Quran juga Allah berfirman, hadis qudsi juga Allah berfirman. Tapi bedanya kalau Quran itu teksnya, maknanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teks dan makna datangnya dari Allah. Jadi kalau bahasa sekarang, Rasul hanya copy paste aja. Rasul hanya membaca aja. Makanya kadang-kadang wama Muhammadun illa rasulun, Nabi baca padahal untuk dirinya sendiri. Wama Muhammadun, atau kalimat qul padahal untuk Rasul disuruh bicarakan. Qul huwallahu ahad, artinya apa? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu yang Maha Esa. Tapi Nabi tetap aja qul huwallahu ahad, padahal untuk diri sendiri. Itu namanya Quran. Jadi kalau Quran itu Nabi hanya copy full dari Allah, langsung diucapkan, nggak ditambahin, nggak dikurangin walaupun satu huruf. Tapi kalau hadis qudsi ini maknanya dari Allah, tapi teksnya Nabi sendiri yang membuat. Jadi teksnya itu teksnya Rasul yang ngarang, tapi isinya langsung dari Allah. Seperti Allah bilang sama Nabi Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad, aku Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan melakukan perbuatan dolim. Langsung Nabi yang membuat teksnya. Ya ibadi inni haramtu dzulma, itu teksnya dari Nabi, maknanya langsung dari Allah. Tapi kalau Quran, teks dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaannya. Makanya kalau kita baca Al-Quran, alif lam mim satu huruf, satu kali kebaikan dikalikan 10, jadi 10 kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Rasulullah pernah bilang, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan lalu dilipatkan jadi 10. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Kenapa kok satu huruf 10 kebaikan? Karena huruf-hurufnya itu langsung dari Allah. Jadi yang kita baca alif lam mim itu langsung dari Allah, makna dan hurufnya langsung dari Allah. Maka ketika kita baca dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca ini hadis, ya ibadi, kalau kita hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, enggak dihitung satu hurufnya 10 kebaikan. Kenapa? Karena yang ngarang kalimat ini langsung Nabi, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bedanya. Jadi boleh gak Ustaz saya baca hadis qudsi di dalam sholat? Allahu Akbar waladhdallin amin pakai ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, boleh nggak itu? Nggak boleh, kan itu firman Allah juga. Iya, tapi teksnya dari Nabi, bukan dari Allah, maka tidak boleh. Karena di dalam al-sholat tidak boleh kecuali ayat Al-Quran yang dibaca. Jadi tidak sah kita baca ya ibadi inni dzalamtu ala nafsi faj'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Walaupun itu firman Allah, tapi teksnya itu yang membuat Nabi, maka ini tidak menjadi pahala per huruf, berbeda dengan Al-Quran. Nah ini tentunya
Tentunya banyak perbedaan-perbedaan yang lain antara Al-Quran dan hadis qudsi dengan hadis biasa. Intinya yang paling mudah difahami kalau sudah Rasulullah bersabda, Allah berfirman, isinya disebutkan, itu pasti hadis qudsi. Atau kalau kita nggak tahu teksnya, nggak tahu sanadnya, tiba-tiba ada hadis yang mengatakan, sungguh aku membenci hamba-hambaku, berarti ini hadis qudsi. Karena kalimat hamba-hamba, karena tidak ada Nabi menyebutkan kepada manusia dengan hamba, karena Nabi juga seorang hamba. Pasti disebutnya umatku atau manusia. Nah itulah tentunya untuk pemisah yang memudahkan kita membedakan antara Al-Quran dan qudsi, hadis biasa dengan hadis qudsi. Qudsi itu sendiri apa sih? Hadis qudsi, qudsi itu artinya suci. Jadi hadis qudsi artinya hadis yang suci. Kenapa? Karena hadis ini dinisbatkan kepada Allah, maka disebut hadis qudsi. Dan di dalam kitab hadis qudsi tidak banyak. Hadis qudsi itu tidak banyak. Ada seperti Imam Ibnu Hajar dan para ulama lain, paling banyak ada yang mengatakan hanya 250 hadis. Ada yang bilang hanya 150 hadis, nggak terlalu banyak. Sementara hadis yang lain bisa 1 juta. Bahkan Imam Ahmad bilang apa? Hafidhu alfa hadis. Aku, kata Imam Ahmad, pernah dan telah hafal 1 juta hadis. Hadis itu ratusan ribu bahkan sampai 1 juta. Tapi yang qudsi hanya 150-an hadis, nggak terlalu banyak. Nah inilah salah satu hadis qudsi yang ada di dalam kitab Arba'in. Nanti juga ada hadis qudsi yang lainnya, tambah sedikit. Salah satunya ini hadis yang kita baca di hari ini. Dikatakan di situ, An Abi Dzar Al-Ghifari, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ini tentunya sudah pernah kita bahas, namanya Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, dari Nabi Muhammad dengan apa yang diriwayatkan dari Allah, annahu qala, sesungguhnya Allah berfirman. Apa firman-Nya Allah? Dikatakan di sini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku telah mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, aku jadikan perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang haram. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berlaku zalim. Ini merupakan tema pertama. Sebenarnya ini hadis bukan satu tema, ini temanya sangat banyak sekali. Makanya ini kita akan bahas dalam beberapa pertemuan. Tema pertama yaitu larangan kita berlaku zalim. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku. Itu kalimat, kalau ini itu kalau bahasa kita betul-betul benar-benar saya ini mengharamkan. Jadi bukan hanya sekedar berita biasa, tetapi taukid. Kalau kita itu kalau bilang saya datang itu biasa, tapi saya pasti insya Allah betul-betul datang. Nah itu menunjukkan taukid. Ini sesungguhnya betul-betul saya haram tuh, telah mengharamkan ala nafsi, pada diriku sendiri. Kenapa? Karena memang tidak ada yang boleh memerintah Allah. Kalau kita ini, kita diharamkan minum narkoba, makan narkoba, atau mengkonsumsi narkoba, haram. Iya, karena kita hamba yang berhak melarang Allah. Tapi kalau Allah, siapa yang berhak? Siapa yang boleh nyuruh Allah? Tidak ada. Allah mau berlaku zalim, gak zalim, dia sendiri yang mau. Gak boleh kita bilang Allah harus berlaku zalim. Gak ada yang mau, berhak dan tidak boleh, tidak pantas, tidak layak, dan tidak sah, dan tidak cocok kalau ada orang yang menyuruh Allah. Makanya inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Jadi yang berhak mengharamkan itulah Allah sendiri. Tapi kalau kita nggak boleh mengharamkan yang kita lihat kecuali dari Allah. Manusia, kita sebagai hamba Allah, muslimah, tidak boleh mengharamkan atau menghalalkan diri sendiri. Haram halal harus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh nggak? Ada kadang-kadang orang mengharamkan terhadap dirinya
sesuatu yang nggak bagus boleh untuk diri sendiri. Saya misalkan, saya haramkan rokok untuk diri saya, boleh aja. Untuk diri saya mengharamkan di sini boleh, tapi mengharamkan untuk orang lain nggak boleh, kecuali jelas haramnya. Begitu juga halal, menghalalkan tidak boleh, kecuali yang jelas halalnya. Jadi beda ya, kalau Allah berhak untuk mengharamkan atas dirinya sendiri, tapi kalau kita tidak boleh. Kalau kita mengharamkan dari diri sendiri, nanti membuat syariat nanti. Jadi tidak boleh. Air putih ini halal, kita halalkan. Kenapa? Karena dihalalkan Allah. Tidak boleh saya haramkan air putih untuk minum di waktu taklim. Dari mana dalilnya? Mengharamkan yang halal, tidak boleh itu. Atau menghalalkan yang haram, ini juga tidak dibolehkan. Bahkan kata ulama, menghalalkan dan mengharamkan yang bukan pada tempatnya lebih dosa daripada melakukan perbuatan itu sendiri. Maksudnya misalkan orang minum bir, mengkonsumsi narkoba. Orang itu mengkonsumsi narkoba dosa gede, karena minum atau narkoba itu termasuk dosa besar, yang disebut khamr. Orang yang mengkonsumsi narkoba termasuk dosa besar. Tapi saya lebih besar dosanya ketika mengatakan narkoba hukumnya halal, padahal jelas itu hukumnya apa? Haram. Menghalalkan yang haram lebih besar daripada narkoba. Ini orang nanti di hari kiamat kalau nggak bertaubat, diadabnya dengan adab yang berat. Tapi saya walaupun nggak mengkonsumsi narkoba, tapi saya menghalalkan yang haram, lebih berat hukumannya daripada yang mengkonsumsi narkoba. Orang zina itu adabnya berat, tapi lebih berat lagi yang menghalalkan zina. Saya halalkan zina, itu dosa. Walaupun saya nggak zina, adabnya lebih berat daripada yang berzina. Orang yang membunuh muslimin di Palestina dosanya besar, tapi lebih besar lagi dosa orang yang menghalalkan apa? Saya halalkan, bahkan saya kasih spirit, saya semangati biar bunuh terus. Walaupun dia nggak bunuh, dosanya nanti siksanya lebih besar daripada yang membunuh. Itu artinya menghalalkan hukum yang haram lebih besar daripada melaksanakan hukum yang haram tadi. Nah, ini kenapa? Karena kita bilang yang halal harus dihalalkan, yang haram harus diharamkan. Dari mana halal haram? Dari Allah. Tapi kalau Allah, dia yang mengharamkan atas dirinya sendiri. Makanya di hadis ini dikatakan begitu. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan haram itu adalah, perbuatan zalim itu adalah haram. Fala tadzalamu, jangan kalian saling berlaku zalim. Berarti zalim itu apa sih? Adzulmu itu wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Jadi zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kebalikannya, al-adlu, adil. Adil itu apa? Wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya punya anak dua misalkan. Anak saya yang satu SMA, yang satu lagi masih TK. Terus saya kasih uang jajan. Orang yang gak paham yang namanya adil harus sama. Salah. Saya kasih jajan 1.000 anak TK, yang kuliah juga apa? Atau yang SMA 1.000 juga. Kenapa? Harus adil. Itu bukan adil namanya. Zalim itu namanya. Walaupun sama-sama 1.000. Kenapa? Bukan pada tempatnya. Justru yang adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Anak TK cukuplah 5.000, ini banyak itu. Karena paling untuk kapan anak TK. Tapi anak yang kuliah atau SMA ini nggak cukup 5.000. Mungkin 25, mungkin 50. Kenapa? Karena kebutuhannya beda. Itulah yang namanya adil. Jadi adil itu nggak bagi sama, nggak bagi rata. Itu bukan adil itu. Kelihatannya, wah bapak ini Masya Allah adil sama anaknya ada 4 dibagi rata. Semua jajannya 5.000 semua. Yang satu S2 5.000, yang satu apa? SD 5.000, yang belum sekolah juga 5.000 juga. Itu bukan adil itu namanya. Itu namanya zalim. Jadi adil itu tidak harus berbagi rata. Itu bukan begitu. Makanya definisi adil itu adalah
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dolim kebalikannya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tiba-tiba ada jamaah yang taklim ikut ngaji, sendal di atas kepala, naruh sendal di atas kepala. Orang dolim nih orang. Kenapa? Sepatu, sendalnya ditaruh di atas kepala. Dolim nih orang. Kenapa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada lagi yang datang peci taruh di kaki. Mana ini nih? Ini dolim nih. Musinya, topinya, pecinya di atas, sendalnya di bawah. Ini ditaruh di sebelah. Ini namanya dolim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada yang ngaji, tiba-tiba satu jamaah duduk di atas sini. Ini dolim nih orang nih. Dolimnya apa? Bukan pada tempatnya. Ini di atas pagar duduk, musinya ada di bawah atau di kursi. Ini kenapa di atas? Itu namanya dolim. Atau sepatunya ditaruh di sini, di perimaman taruh itu. Walaupun sepatunya bagus, ditaruh di sini. Dolim tuh. Apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya dolim. Jadi apapun yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dolim. Ketika ada seorang muslimah nggak sholat, dolim dia. Kenapa? Mestinya sholat. Kenapa? Karena perintah Allah disuruh sholat, dia nggak sholat, dolim. Ada orang ternyata melakukan perbuatan zina, dolim. Karena zina dilarang sama Allah. Kalau mau berhubungan suami istri sudah nikah, ini belum berhubungan, berarti dolim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Begitu juga di dalam surat Luqman, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hei anakku, jangan melakukan kemusyrikan, sesungguhnya musyrik itu kedoliman yang nyata. Kenapa musyrik dibilang dolim? Karena orang musyrik bilang Allah itu punya sekutu, atau Allah itu punya anak, atau Allah itu tidak berkuasa, Allah berbilang tidak esa. Itu dolim namanya. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya disebut dolim. Dolim itu ada dolim dalam ibadah, namanya tadi nggak sholat, itu dolim soal ibadah. Ada dolim karena salah dalam tauhid, yaitu mengatakan Allah punya anak, itu dolim. Atau dolim dalam arti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya di dalam muamalah, itu juga termasuk dolim. Dan ada juga dolim yang berbentuk yaitu memukul orang, mengambil hak orang lain. Orang ini gak salah, saya pukul, itu dolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau hak harta orang kita ambil, itu termasuk dolim. Mesti kenapa? Itu hak orang lain, kamu gak punya hak untuk ngambil punya dia. Itu ketika kamu ambil, maka termasuk perbuatan dolim. Ternyata di dalam hadis ini Allah mengatakan, saya haramkan kedoliman terhadap diri saya. Allah yang menciptakan kita tidak mau dolim kepada kita. Kenapa? Ini menggambarkan, kenapa kamu berlaku dolim sama temanmu? Padahal kamu hanya membantunya sedikit, padahal kamu menolongnya sedikit, tapi kau melakukan kedoliman. Orang tua, kenapa kamu dolim sama anakmu? Padahal kamu jasanya sedikit, nggak sebanyak jasa Allah yang kepada kita. Allah yang nyiptain kita, yang ngasih rizki, yang ngasih hidup, yang ngasih kemakmuran, nggak mau berlaku dolim, apalagi kalian. Apalagi kita sama kita nggak punya jasa sama orang lain, lalu kita sakiti dia, itu adalah perbuatan dolim. Kata Allah, seakan-akan Allah bilang begini, aku yang menciptakan fulan, kamu yang menciptakan itu aku ciptakan kamu, aku kasih rizki, aku kasih kebahagiaan, aku kasih keselamatan, semua aku kasih, tapi aku gak mau melakukan kedoliman terhadap dirimu. Bagaimana mungkin kita mendolimi saudara kita? Jasa kita apa kepada saudara kita, kok berani kita mendolimi? Kadang-kadang ada orang itu yang seakan-akan boleh-boleh aja mendolimi kalau udah punya jasa sama orang. Kenapa begini? Misalkan seorang bapak, boleh saja saya melakukan dolim kepada anak saya yang ngelahirin dia, saya mengandung dia, saya. Jadi seorang ibu merasa boleh berlaku dolim karena punya jasa besar. Seorang bapak
boleh berlaku dolim seakan-akan. Kenapa? Karena saya yang kerja, saya dari pagi pulang sore sampai dengar kata-kata banting tulang atau tulang dibanting sampai begitu. Nggak kenal malam, nggak kenal apa siang, nggak kenal panas, nggak kenal dingin demi anak. Jadi sekarang bebas dong saya melakukan sesuatu dengan dia karena jasa saya besar. Kalau bicara jasa, Allah yang maha tidak mau berlaku dolim sama dia. Padahal dia yang menciptakan Allah, dia yang ngasih rezeki Allah, 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 Allah. Tapi Allah bilang, aku tidak mau berlaku dolim kepada hamba. Subhanallah. Seorang bapak tidak boleh berlaku dolim kepada anaknya. Seorang suami nggak boleh berlaku dolim sama istri. Walaupun jasanya besar, seorang istri tidak boleh berlaku dolim sama suaminya, walaupun dia banyak membantu suaminya. Kenapa? Karena Allah saja yang maha membantu, yang maha menciptakan, tidak mau berlaku dolim. Apalagi kita dengan kita yang nggak pernah punya jasa. Jasa kita sedikit dengan teman kita, kok bisa berlaku dolim? Ini merupakan perbuatan yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kita diharamkan? Sepakat seluruh ulama, berlaku dolim merupakan perbuatan haram, baik dolim terhadap diri sendiri atau dolim terhadap orang lain. Dolim terhadap diri sendiri bagaimana maksudnya? Tadi nggak sholat, itu dolim diri sendiri. Allah nanti yaumil qiyamah akan menyiksa kita gara-gara kita tidak mendirikan sholat. Itu namanya dolim terhadap diri sendiri. Mabok, zina, mencuri, itu dolim terhadap diri sendiri. Itu akan kena siksa nanti di yaumil qiyamah. Itu haram hukumnya. Begitu juga haram mendolimi orang lain. Ini juga haram hukumnya. Atau mendolimi makhluk Allah, menyiksa kucing, menyiksa ayam, menyiksa hewan, itu juga termasuk dolim. Dan semua itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Semakin besar kita wajib menjaga orang itu kita dolimi, semakin besar dosanya. Saya mendolimi kucing, dosa. Mendolimi ayam, dosa. Binatang. Tapi lebih dosa lagi saya mendolimi manusia. Lebih besar daripada mendolimi hewan, dosa. Lebih besar lagi yang kita dolimi orang muslim, lebih besar lagi dosa. Yang kita dolimi orang muslim, orang soleh, soleha, lebih besar lagi. Jadi kedoliman itu dilihat siapa yang didolimi. Oh ternyata yang didolimi orang soleh, soleha, orang baik didolimi, lebih besar lagi dosanya. Lebih besar lagi didolimi orang tua. Kenapa? Karena orang tua orang yang paling banyak berjasa. Bentaknya kita dengan orang tua beda dengan bentak teman kita, walaupun sama-sama membentak. Kita marahi, kita sakiti orang tua dengan kita sakiti teman, beda dosanya, walaupun dua-duanya dosa. Kenapa? Karena orang tua lebih banyak besar jasanya sama kita. Kita cemberut sama teman, dosa. Cemberut sama orang tua lebih besar dosanya. Kenapa? Walaupun cemberutnya sama juga kayak begitu modelnya, nggak ada model yang lain, cemberutnya begitu aja. Tapi ditujukan kemana? Itu berbeda. Kita tujuin cemberut sama kucing, cemberut, nggak boleh juga. Kucing tahu orang cemberut aja, pegel, dia tahu juga itu. Makanya kita di dalam bermuamalah kata orang, berhubungan dengan hewan pun ada, kita disuruh senyum, kita disuruh ada pahala saat bersenyum atau ceria atau tidak pegel, tidak marah waktu berhubungan dengan ada tetap ada, kita disuruh bermuamalah. Emang mereka ngerti. Binatang ngerti, fulan lagi marah nih, muka masya Allah nih, cemberut mulu nih orang. Tuh kucing tahu. Coba aja kita lihat ada orang kucing, waktu dideketin, dielus dengan penuh kasih sayang, dia demen, itu kucing merasa. Dengan orang yang megang pegel, kucing pegel gitu ngelusnya, kalau nggak dicakar dia bagus. Dia tahu ini orang ngelusnya itu pegel, bukan ngelus apa. Hewan tahu juga. Dia memang nggak punya otak, tapi dia punya insting. Dia tahu mana tuannya lagi marah, mana tuannya lagi senang. Bahkan dia tahu tuannya sedih, mana tidak sedih. Cuman kan kucing nggak setiap yang lewat lihat kita sedih terus langsung simpati, kan kenal kagak deh. Tapi kalau yang di rumah itu tahu. Anjing pun tahu, kuda tahu. Itu kita bisa lihat dari insting. Mereka punya insting. Mungkin di sini yang punya hewan peliharaan, apalagi yang sudah akrab ya,
Pasti dia tahu tuanya lagi seneng, lagi nggak demen, lagi nangis, lagi sedih, dia akan tahu. Begitu kita sikapnya itu, kita ramah dengan hewan ini, kita ada pahala. Akan lebih besar ramah kita kalau kita berikan kepada teman. Akan lebih besar lagi kalau kita berikan kepada teman-teman yang soleh, yang soleha. Lebih besar lagi pahalanya keramahan itu kalau diberikan kepada orang tua. Begitulah terus. Sama kedzaliman begitu juga. Jadi sama-sama hukumnya haram, tapi nilai dosa berbeda-beda. Saya berbaik sangka sama teman itu bagus, pahala besar. Berbaik sangka sama orang tua lebih besar lagi. Berbaik sangka kepada Allah lebih besar lagi pahala. Maksudnya berbaik sangka kepada Allah maksudnya apa? Menerima semua takdir dengan senang hati. Allah bikin sakit, mungkin Allah pengen menghapuskan dosa saya, jadi Allah kasih saya sakit. Terus dia terima dengan senang hati. Itu pahalanya beda. Semakin tinggi yang harus kita bersikap baik, itu akan semakin besar pahalanya. Kalau dolim dilakukan, semakin besar dosanya. Saya mengambil motor, ini orang banyak motor, saya ambil. Yang saya ambil motornya motor pencuri, dosa juga. Ini motor biasa dipakai garuk nih malam-malam. Saya ambil, saya jual, dosa. Jangan dipikir nggak apa-apa, saya tidak motor jahat juga, apa dosa. Walaupun dosa mencuri motor mencuri, jaraknya gitu kan, mencuri dicuri juga. Tapi lebih besar lagi dosanya mencuri motornya ulama. Nah ulama biasa ngajar bawa juga, itu mah kebangetan. Nah, motor itu dipakai sama ustaz untuk ngajar di sono kemari, diambil. Sama-sama mencuri, motornya sama nilainya, di hadapan Allah beda. Motor siapa itu berbeda. Nah ini tentunya memang ustaz ada juga kayak motor, ada juga kadang mencuri nggak kelihatan motor siapa, yang penting motor aja diambil. Nah ini beda dosanya walaupun sama-sama kedzaliman. Nah ini makanya di dalam hadis Rasul itu pernah bilang begini, katanya sungguh perbuatan dosa besar berzina. Kata Nabi, zina itu perbuatan dosa besar, tapi engkau berzina dengan istri tetanggamu 10 kali lipat lebih besar daripada zina di tempat lain. Tetangga bukannya dilindungi, malah dizina sama tetangganya. Itu kata orang sekarang pagar pagar makan tanah, mestinya dijagain tetangga. Kalau ada yang macam-macam kita harus menjaga. Dia zina. Maka kata Nabi dalam hadis, berzina dengan tetanggamu lebih besar 10 kali lipat. Kenapa? Walaupun sama-sama zina, tapi ini siapa yang dizinai? Makanya maaf, mencuri mesin air dosa, tapi mencuri mesin air tetangga lebih besar dosa. Kadang-kadang ada aja orang, kalau kata orang sekarang, melakukan kemaksiatan, mencuri, itu orang kita celah. Pas orang ada yang mencuri motor, mencuri ketangkep, orang mana? Kampung sebelah, itu. Kita kampung sebelah, tapi pas ketangkep, ya Allah kampung sendiri, itu jadi lebih tercelak lagi. Tetangga ternyata yang mencuri, itu jadi aibnya lebih. Kenapa? Mestinya kamu lebih baik terhadap orang yang lebih dekat. Kenapa untuk melakukan kemaksiatan? Nah begitulah kedzaliman. Jadi zalim itu perbuatan haram, dan keharaman itu bernilai beda-beda. Di mana diletakkan kedzaliman itu bisa walaupun zalimnya sama, tapi beda dosanya. Nah ini merupakan hal yang diingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui hadits qudsi. Dan kedzaliman ini nanti di hari kiamat luar biasa, begitu banyak dan mengerikan janji Allah untuk mereka yang berlaku zalim dengan diberikan siksa. Yang pertama di dunia, orang yang berlaku zalim di dunia itu akan cepat dihilangkan nikmatnya. Jadi orang yang melakukan zalim, apa yang dilakukan di dunia itu biasanya kalau dia tidak taubat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan, siapa yang suka mendolimi orang tuanya, artinya berlaku kasar, berteriak, membentak orang tuanya sudah tua, sudah lanjut usia, mungkin waliyatubillah, insyaallah orang tua kita dikasih panjang umur, sehat walafiat. Ternyata orang tuanya sudah pikun, terus dia buang air sembarangan, dan itu marahin kita, omeli,
Orang tua nggak bisa menjalas, tidak bisa membalas, tidak bisa lari dan seterusnya, hanya bisa menangis. Iya, kamu berlaku zalim sama ibu. Nanti saat kamu tua pasti anakmu berlaku zalim sama kamu. Itu sudah apa? Jadi kezaliman itu biasa langsung dikasih oleh Allah di dunia kalau tidak segera bertobat kepada kamu. Suka ngomong nyakitin temenmu, nanti sekali waktu akan ada orang yang berbicara nyakitin kamu, seperti kamu nyakitin apa. Nah, ini bukan hukum karma, beda. Hukum karma tidak seperti itu. Hukum Islam, kalau kamu tidak bertobat, Allah akan kasih orang untuk menggerakkan seperti yang kau lakukan. Kamu tiba-tiba mengambil hak orang lain, padahal orang lain itu sedang butuh. Saat itu, iya, kamu berlaku zalim. Nanti sekali waktu Allah akan balas. Kalau tidak bertobat, orang akan mengambil hak. Itu merupakan kezaliman di dunia. Jadi jangan pernah kita habis berlaku zalim aman. Alhamdulillah, karena saya sebagai orang yang punya jabatan, gak ada yang berani melawan saya. Karena saya punya anak buah banyak. Saya punya jabatan tinggi. Saya berlaku zalim sama masyarakat, sama rakyat jelata. Iya, kelihatannya tidak ada yang bisa membalasmu, tapi nanti kalau engkau tidak segera bertobat, Allah akan buat orang yang nyakitin kamu. Itu sudah ada, dan itu bakal terjadi sebelum kehidupan akhirat. Ini hati-hati. Makanya kalau kita mau nyakitin orang, ingat, kamu nanti akan disakiti oleh orang lain. Kamu kalau membuat fitnah, difitnah teman yang baik, difitnah, nanti kau akan kena fitnah. Itu dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bertobat dari kemaksiatan, maka berpikirlah kalau mau melakukan kezaliman, karena kalau tidak itu akan kena kepada kita. Sekali lagi, ini bukan hukum karma. Kalau hukum karma kan mau tobat nggak tobat akan kena. Kalau dalam Islam tidak. Ketika kau bertobat, nyesel, apalagi sudah minta maaf, tidak akan ada hukuman untukmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di akhirat. Itu di dunia pasti kena. Di akhirat itu akan kena hukuman yang luar biasa. Masuk kuburnya saja, ad-dzulmu dzuluman. Ad-dzulmu dzuluman. Kezaliman itu akan membawa kegelapan di dalam kuburmu. Nah, kegelapan di sini bukan gelap biasa. Kegelapan artinya banyak siksa di dalam kuburmu ketika kamu berlaku zalim. Jadi orang-orang yang suka menzalimi orang lain itu akan mendapatkan dzulm, yaitu dzuluman, kegelapan dalam kuburnya, penuh siksa di dalam kuburnya. Dan di hari kiamat ini orang akan menjadi orang yang bangkrut, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah nanya begini, tahukah kalian manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Jadi Rasulullah pernah bertanya sama sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, orang bangkrut itu ya Rasul, yang dagang akhir tahun modalnya nggak kembali, itu bangkrut namanya. Itu dagang urusannya, kata Rasul. Dalam agama maksudnya apa itu bangkrut? Maka sahabat bilang, Allah wa Rasuluh a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Saat itu Nabi bilang apa? Orang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi kathratis shalah, bi kathratis siyam. Orang yang datang di hari kiamat sholatnya rajin, puasanya banyak, zikirnya banyak, tapi wayadlimu dan dia suka berlaku zalim kepada fulan, yashtumu fulan, mencaci maki fulan, yadribu fulan, suka mukul fulan. Maka nanti datang di hari kiamat, waktu dihisab, pertama di sholat dilihat, wah sholatnya bagus, pahalanya misalkan dapatnya 1 juta, dan puasanya bagus, digabung 2 juta, zikir, ibadah, haji, umroh bagus, dapat 4 juta, taruh 5 juta dapat pahala. Tapi tunggu dulu, ini orang gak langsung masuk surga. Dilihat dulu, ada nggak hubungan yang tidak bagus dengan saudara, dengan teman, kerabat. Ternyata datang dilihat, oh ternyata ini orang waktu hidupnya suka dolim, suka nyakitin fulan. Dolim, yang pertama dolim utang. Ini orang dulu ngutang gak bayar, nah kenal lagi tuh. Bukannya gak bayar karena gak mampu, kagak mau bayar. WA kagak pernah dijawab. Dulu waktu belum ngutang, WA dulu gak berhenti tuh WA. Pas udah dapat utangan, WA gak pernah dijawab. Telepon sibuk mulu, semua hilang. Niat gak mau bayar, oh ini berlaku dolim. Maka utangnya harus dibayar.
Tapi dibayar pakai apa? Uang nggak bisa. Utangnya 1 juta. Mau dibayar duit lah nggak berlaku lagi nanti di akhirat duit itu, apalagi rupiah, dolar nggak laku, nggak laku duit di sana. Terus lalu bagaimana? Dibayar dengan pahala. Yang 4 juta tadi diambil 1 juta, bayarin. Pahalanya diambil, nilai diambil, taruh, bayar utang, selesai. Baru selesai mau masuk surga, tunggu dulu ya Allah. Dulu saya pernah dipukul sama dia. Nah, ini ada orang yang didolimi. Kenapa dipukul? Gak tahu, saya lagi meleng, duduk diem-diem dikeplak aja saya. Saya lagi ngaji, lagi taklim, tahu dia mau bercanda apa-apa. Dia kelepak, saya pegel, saya gak terima ya Allah. Gak terima. Dan dia gak minta maaf juga habis ngelepak. Udah gak tahu lagi. Habis ngelepak dia. Dia kan saya gak tahu mana yang ngelepak saya. Ini kan gak tahu. Jangan dibilang itu lolos, Pak. Itu nanti dia apa? Oh, kamu ngelepak, iya. Terus dia ngelepak, dia nggak minta maaf, ya Allah, maka saya nggak terima. Maka dolim ini, dolim itu termasuk dolim. Maka diambillah, oh kali dibayar kedolimannya. Dolim bagaimana? Tentunya diambil dari kebaikannya. 100 dikasih, berkurang. Yang tadi 5 juta berkurang. Satu lagi, yashtu muhada, dalam hadis, ya Allah, saya nggak terima ya Allah. Dulu dia suka mencaci maki saya ya Allah. Dia suka merendahkan saya, dia suka menghina saya ya Allah. Saya nggak terima, dan dia tidak minta maaf sampai matinya. Maka saya tidak terima. Maka diambil lagi kebaikannya, dikasih dia lagi. Ada lagi, terus begitu. Banyak kedoliman, pahalanya diambil sampai habis. Habis untuk bayar ini nih. Pas udah habis, nah 0. Dosa nggak ada, pahala udah habis, selesai. 0 mau masuk kemana nih? Baru ya kalau bahasa 0 begini aman lah, masuk surga standar juga. Standar masuk surga itu derajatnya kagak ada, fast. Kalau masuk neraka kan gak ada dosanya, berarti masuk surga. Memang Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Ketika impas baik dan dosanya impas-impasan, surga tetap. Cuman itu tadi kelas-kelas apa? Nah, kelas bukan balkon, kelas ya paling inilah. Nah, bangsa kalau nonton bola paling ujung. Kelihatan orang segini, lihat di kamera, lihatnya di layar nggak kelihatan, duduknya paling apa? Paling kecil. Pas mau dimasukin surga, tunggu dulu, ada lagi orang. Tunggu ya Allah, dulu dia pernah nyakitin saya, habis. Ini bagaimana ceritanya? Mau diambil pahala nggak ada, dosa orang yang disakiti diambil, terus dikasih kepada yang nyakitin. Ya Allah, bukannya pahala 0, jadi apa? Min. Kebetulan kalau dosanya kecil ya dosa apa, kalau waktu di dunia nyakitin ini kecil, dosanya kecil diambil. Tapi kalau nyakitinnya besar, pahalanya dosanya itu diambil. Bukannya kebaikan dia karena dia disakiti, berarti dosa dia diambil dikasih ke orang ini. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, itulah muflis, itulah orang yang bangkrut, yang mestinya banyak pahalanya jadi habis, bahkan min, gara-gara suka dolimin orang. Subhanallah, itu kedoliman. Itu kalau satu yang didolimi. Nah kalau kita yang doliminnya sekantor, ampun, nuntut atu-atu. Tapi Ustaz, bisa nggak di sono saya minta maaf? Nggak bisa. Kalau sudah meninggal nggak bisa minta maaf. Minta maaf itu sebelum meninggal. Kalau udah meninggal berarti sudah masuknya ranah pengadilan Allah. Seperti di dunia, kalau sudah di depan sidang, di depan hakim, nggak ada minta maaf. Ya sudah saya maafin, oh nggak ada cerita. Dimaafin sebelum masuk di persidangan. Dirayu dulu, deh kekeluargaan aja. Ya di sini kekeluargaan aja deh, jangan sampai ke persidangan. Kalau masuk di persidangan nggak ada cerita saling memaafkan, sidang tetap berjalan. Begitu juga kalau sudah di hadapan Allah, maka tidak ada memaafkan. Yang ada di saat itu adalah persidangan hukuman. Sebelum itu terjadi di dunia, ayo sebelum meninggal minta maaf. Itu jadi selesai, habis tuh dosa-dosa kita kalau kita minta maaf. Tapi kalau kita meninggal, maka nanti di yaumil qiyamah akan dihisab dan akan disidang. Insya Allah kita semuanya meninggal dengan tidak membawa kedoliman, tidak berlaku zalim dengan hamba-hamba Allah, tidak berlaku zalim dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak berlaku zalim dengan orang-orang yang wajib kita cintai, dan tentunya tidak berlaku zalim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau memang pernah kita melakukan kezaliman,
Semoga Allah gerakkan hati ini untuk minta dihalalkan kezaliman tadi dari saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Nabi bilang, aku jamin orang itu masuk surga kalau sholat 5 waktu dijaga, puasanya dijaga, yang wajib-wajib dijaga, dan dia tidak berlaku zalim. Aku jamin dia pasti masuk ke dalam surga. Tapi kalau kezaliman sulit. Bahkan kata Nabi, aku akan bantu orang dengan syafaatku, kecuali orang yang berlaku zalim, aku gak bisa bantu. Orang yang berlaku zalim, Nabi gak bisa bantu. Kenapa? Karena urusan dia dengan orang itu saya tidak bisa membantunya nanti di yaumil kiamat. Tapi kalau hanya maaf, ada orang berbuat dosa aja, tapi gak ganggu orang. Dia berbuat dosa itu dia mabuk sendiri, maksiat sendiri, kejebur got sendiri, mabuk leler jebur got sendiri, gak ganggu orang, maka itu nanti bakal dapat syafaat. Tapi kalau dia mabuk pakai malak, nah ini urusannya lain lagi. Kalau dia mabuk malak orang lagi, ini zalim nih. Ini yang susah dibantu sama Allah, sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah kata Rasul, aku akan bantu orang yang melakukan kezaliman. Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada pendosa besar, aku kasih selama dia tidak berlaku zalim. Tapi kalau berlaku zalim sama orang, aku tidak akan memberikan syafaat kepada mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita untuk meninggalkan perbuatan zalim, dan semoga nanti di yaumil qiyamah Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas, satu tema saja. Nanti selanjutnya tema-tema yang lain, karena masih ada cukup banyak tema-tema di dalam hadis ke-24. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Habib atas penyampaian tausiahnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, baik secara offline ataupun online. Kami persilahkan jika ingin bertanya. Silakan Pak Rizky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Habib. Pertanyaan saya ada 3 Habib. Yang pertama terkait masalah sholat yang tadi, yang orang-orang yang bangkrut. Tapi di satu sisi pernah juga saya mendengar hadis bahwasanya apabila sholatnya bagus di akhir nanti, apabila sholatnya bagus maka baguslah semua amal. Jika sholatnya jelek juga amal. Tapi tadi Habib juga sampaikan nanti di hari akhir nanti tetap ada timbang-timbangannya lagi. Jadi mohon penjelasan antara perbedaan dua hadis tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kalau di dunia ini kan masalah zolimi itu kan nanti di akhirat. Lalu bagaimana ketika ada orang meninggal itu yang masih punya hutang? Kan pada saat orang hutang itu kita biasa seorang keluarganya kan memberikan sambutan jika nanti ada hutang bisa kita bayarkan ya, kayak gitu. Apakah memang masih bisa dibayarkan oleh keluarganya atau memang sudah selesai nanti di akhir di hari akhir aja nanti dibayarnya? Yang ketiga, apakah memang benar nantinya gitu umat Islam itu akan masuk surga ada akhirnya nanti ketika sudah masuk dulu neraka dan seterusnya? Nah, kalau memang iya, kira-kira berapa lama Habib? Dan apa namanya? Dan hukuman apa yang kita terima di neraka itu sebelum kita nanti akhirnya masuk ke surga? Jadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Rasulullah pernah bilang, ini dikatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Awal yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat itu salat. Kalau salatnya baik, maka semuanya baik. Tapi kalau salatnya rusak, amal semua rusak. Nah, bagaimana nanti ketika ada di hari kiamat, kata Rasul, ada orang yang salatnya rajin tapi kedolimannya banyak, akhirnya pahala salat jadi habis. Nah, tentunya ini hadis tidak bertentangan. Yang pertama, bahwa sholat itu kalau kita kerjakan dengan bagus, biasanya kedoliman itu hilang kalau kita sholatnya bagus. Karena ada juga orang yang sholatnya rajin, dolimnya masih terus dolim. Kenapa? Karena memang sholatnya kadang-kadang
nggak bagus. Karena kan kita sering dengar inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, berarti tadi modelnya itu ada yang ikut sholat, cuman sholatnya masih belum bagus, mungkin wudunya kurang bagus, sholat juga ya sahnya karena ikut berjamaah makmum asal aja sholat Allah Akbar tapi sah-sah, cuman standar banget. Makanya ketika dia sholatnya bagus, semuanya akan bagus. Tapi ada yang sholatnya setengah bagus, ya masih ada juga setengah-setengah dosa. Ada yang apalagi sholatnya nggak bagus, gitu tentunya tidak terlalu ngefek banyak di dalam perbuatan maksiat. Ada orang yang sholat juga tapi maksiat juga, habis sholat pulang pakai sendal orang, itu kan ngeliat tergiur kan, sendal bagus juga dipakai nih orang, itu berarti kan sholat di masjid. Tapi katanya tadi tuh pakai dalil apa, hendaklah kita setiap hari itu harus ada perubahan yang lebih baik, tapi punya orang diambil, itu adalah ya itu namanya nanti ini berkurang. Tapi saya yakin berdasarkan hadis tadi, kalau orang sholatnya rapi, itu nggak ada lagi kedoliman, dia akan bertobat, maksiat dia akan tinggalkan. Nah itu, dan kita lihat di dunia ini berapa banyak orang yang bisa sholat langsung meninggalkan kemungkaran, nggak banyak. Insya Allah kita termasuk yang nggak banyak itu ya. Jangan sampai terus lemes, begitu banyak termasuk kita, nggak begitu juga. Kita berdoa semoga sholat kita ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi sahabat apapun orang sholat mesti ada yang dolim, maksudnya ada yang kemungkaran. Buktinya orang sholat banyak, tapi banyak juga yang masih apa? Maksiat. Tapi dengan sholat kita itu, kalau yang dosa-dosa dolim kita cuma terhadap diri sendiri, itu akan habis dengan sholat tadi. Ketika kita wudhu, mata saya tadi dolim dengan melihat yang diharamkan Allah, dengan berwudhu hilang kedoliman saya. Telinga saya ini dolim. Kenapa? Tadi ada yang ngerumpi ngomongin orang, saya dengar enak. Itu dosa juga nih telinga. Kita wudhu tadi, kita basuh, gugur dosa-dosa. Habis dosa-dosa dari apa? Itulah hebatnya sholat itu. Jadi insya Allah kalau kita betul-betul dijadiin sholatnya betul-betul bagus, kedoliman itu secara otomatis akan apa? Terhapus dengan kita yang tiba-tiba minta maaf sebelum meninggalnya. Ya Allah, saya minta maaf, dulu saya nyakitin kamu. Itu gerakannya dari sholat. Makanya kalau sholatnya bagus itu akan terkikis. Tapi ketika kita sholatnya kurang bagus, maaf, mau minta maaf tuh kadang gengsi. Apa kata orang kalau saya minta maaf? Waduh, tadi bilang cemen, akhirnya takut. Dan itu berarti sholatnya kurang tuh. Kalau sholatnya bagus pasti tergerak untuk minta maaf. Itulah. Jadi tidak ada bertentangan antara sholat dan kedoliman. Oleh karena itu kita selalu berdoa semoga sholat kita ini betul-betul dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua yaitu hadis masalah tadi yang bertentangan utang. Nah, ketika dia meninggal, kita belum bayar utang. Kita punya utang sama fulan, kita meninggal belum bayar. Alhamdulillah tiba-tiba ada keluarga kita yang mau menutupi hutang kita. Subhanallah, selesai. Ini hutang kita selesai. Jadi saya nggak ada beban sudah. Kenapa? Karena sudah dibayarkan. Bukan cuma sama keluarga, sama orang lain juga bisa. Pernah Nabi dulu waktu mau nyolatin jenazah, datang jenazah. Rasulullah pas mau nyolatin nanya dulu sama sahabat, aladaihi dain, apakah dia ini punya utang? Rasulullah nanya begitu sama sahabat. Iya ya Rasulullah, 2 dinar. Cuma 2 dinar. 1 dinar itu bisa beli 1 ekor kambing. Kalau 1 dinar, kalau 2 dinar 2 ekor, berarti berapa juta? 8 juta kali ya. 1 kambing 4 juta. Mana yang tukang kambing? 4 juta 1 kambing, standar lah. Kambing kecil ada 2 juta, kecil banget itu. Artinya 1 dinar itu dulu bisa 1 ekor kambing. Berarti sekitar 8 juta dia punya utang. Apakah dia punya utang? Kata Rasul, punya ya Rasulullah 2 dinar. Terus apakah dia mau membayar utangnya? Satu sahabat bilang, enggak ya Rasul, waktu hidup ini enggak mau bayar utang. Artinya mengelak terus kalau dia apa? Ditagih. Langsung Nabi mundur, shollu ala sahibikum, ayo sholatkan terhadap mayit. Sholatin sampai maju jadi imam, Rasul mundur, enggak mau nyolatin. Baru mundur sedikit, sahabat datang, ya Rasulullah,
saya yang akan bayar utangnya, saya sahabatnya. Ternyata temannya, teman akrab si mayit punya uang. Ya Rasul, saya akan bayar 2 dinar kepada atas nama utang di bulan. Nabi langsung maju, langsung jadi imam. Ini menunjukkan utang itu beres ketika ada yang membayar, walaupun bukan keluarga, ada sahabat. Nah ini cari makanya teman-teman yang model begini nih. Kalau kita punya utang nggak bisa dari bayarin. Tapi biasanya temen yang kayak begitu nggak mau juga berteman sama kita, utang kita suruh nanggung nggak mau juga. Nah artinya apalagi yang bayar keluarganya. Makanya di dalam fikih, dalam ilmu faraid, bagi waris tidak boleh warisan itu dibagi kepada anak istri yang berhak menerima waris sebelum bayar utang. Jadi si fulan, si bapak meninggalkan waris sekarang berapa? 1 miliar, anak 4, anak 2, istri 1, mesti kan dibagi. Nggak boleh dibagi dulu. Ada utang nggak nih si almarhum? Utang 5 miliar dibayar, gigit jari sih ahli waris, ada apa? Habis, nggak bisa dibagi terus ini utang, nggak, harus bayar utang dulu, selesai utang baru apa? Ternyata utangnya 3 miliar, tutup. Atau utangnya kalau dia meninggalin waris miliar, utangnya 900, bayar utang 900, tinggal 100 juta, maka dibagi terhadap anak istri tadi. Jadi tidak boleh pembagian waris sebelum bayar utang. Kenapa? Sian ini orang. Karena kalau dia punya utang, maka yang bayarin orang tuanya si anak. Ngumumin lagi, siapa yang punya urusan utang piutang dengan almarhum, tolong hubungi ahli waris. Ternyata ada yang hubungin, datang dengan bawa bukti tentunya. Kalau nggak bawa bukti, maka ahli waris boleh untuk tidak membayar. Kan nggak ada bukti. Nah, dia utang sama saya Pak 10 juta, kapan? Saya lupa, Pak di mana itu ya? Buktinya saya nggak ada, ini nggak ada. Maka si ahli waris nggak ngasih, wajar. Karena nggak ada bukti kan. Maka dalam Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau terjadi utang piutang pakai apa? Tulis tanda. Jadi kita ada utang berapa sejuta, ditulis. Utang itu bukannya karena kita bakhil banget utang sejuta aja ditulis-tulis. Bukan begitu. Memang aturan apa? Al-Quran. Tiba-tiba yang utang meninggal, ini lo tanda bukti di lu pernah utang. Kalau sekarang kan udah enak pakai transfer, tanda transfer kan ada. Nih dulu utangnya dia transfer, itu cukup. Satu. Kalau nggak ada tulisan, ada yang nyaksiin. 2 orang saksi, saya dengar, saya di depan saya dia utang sama fulan. Itu namanya tanda bukti. Dan ternyata ada orang bilang utang, anaknya ketakutan, nggak ada bukti, saya bayar aja daripada bapak saya jadi nanti. Kata Rasul kan, an-nafsu mu'allaqun bidaini. Jiwa itu terkatung-katung dengan utangnya. Jadi jiwa itu tidak diproses oleh apa? Proses pengadilan kubur, dan ini akan menjadi siksaan untuk dia. Kenapa? Karena hutang yang belum dibayar, maka harus dipercepat bayar. Maka disinilah kita jangan sampai meninggalkan utang. Kalau kita ahli warisnya bagus, soleh anak-anak nggak mungkin bagi waris kecuali bayar. Yang ribet anak-anaknya kagak mau tahu utang bapaknya, yang penting dapat warisan doang. Main bagi aja langsung. Utang gimana? Udah ntar urusannya bagi dulu, wah saya butuh. Nah, ini musibah ini. Insya Allah kita punya anak keturunan nanti, anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Tapi yang paling penting, usahakan jangan meninggalkan utang. Karena teorinya mudah bayarin utang orang tua, tapi prakteknya, nah kalau udah megang duit, kadang-kadang apa? Susah. Utang yang berbentuk uang dengan manusia atau utang dengan Allah harus bayar itu. Bapaknya bilang, saya bernadar kalau tanah sebelah laku, tanah dia maksudnya, bukan tanah orang mau ngapain? Kalau tanah saya yang di sebelah sana laku, saya akan menghajikan fulan dan fulana, suami istri itu saya hajikan karena dia orang dekat sama saya. Saya nadar, laku, nggak ngajiin, mati, meninggal, anaknya harus menghajikan itu 2 orang. Kalau tidak, dosa itu utang sama Allah. Dia berjanji, nadar. Nah itu makanya harus dibayar utang dengan manusia dan dengan apa? Dengan Allah. Nah itu yang begitu. Saya kalau tanah laku itu laku, saya akan bangun musola.
untuk warga sekitar lillahi ta'ala. Tanahnya laku lupa, lakunya padahal banyak, gede miliaran, lupa bangun apa, udah keenakan dengan itu. Bilang ada nggak? Ada yang kasus begitu. Nah ternyata sudah laku nggak dibangun itu musola, meninggal, lalu anaknya bagi waris. Jangan bagi waris dulu, keluarkan uang untuk bayar apa, bangun musola, karena dia sudah nazar. Itu namanya nazar, namanya utang apa dengan Allah. Tapi kalau baru pengen, kata ulama belum, saya pengen deh beliin karpet untuk musola tuh kalau ada rezeki. Ternyata dapat rezeki dia lupa, nggak bangunkan, beliin karpet nggak apa-apa. Tapi anak tetap anak yang berbakti, menyempurnakan keinginan orang tua. Anaknya punya rezeki, beli karpet, niatin, taruh di mesin, niatin untuk orang tua. Wah itu luar biasa, itu anak yang berbakti. Tapi kalau nazar wajib. Kalau yang tadi keinginan sunnah, tapi kalau nazar itu wajib. Nah itulah yang disebut dengan utang boleh dibayar, gugur ketika dibayar oleh ahli waris atau di luar ahli waris. Ya, insya Allah. Makanya antum ya maaf, kalau kredit bagaimana sama itu hitungannya utang. Makanya kalau cari kreditan yang kira-kira kalau kita mati udah dianggap lunas. Kan ada juga tuh utang kredit gitu ya. Iya, kalau kita meninggal lunas. Itu yang paling bagus, aman. Kalau kita nggak ada perjanjian begitu, kita meninggal ya ahli waris nerusin apa? KBR nerusin. Kalau nggak ditarik, nggak salah mereka. Karena memang tidak ada perjanjian itu. Maka yang bagus kalau kita meninggal, buat arisan bagaimana? Begitu juga. Kalau meninggal minta maaf kan. Biar cepat apa? Kalau kabur lain dosa ya. Ini enggak. Udah dapat warisan, udah apa? Arisan udah dapat, nggak ikut. Nah udah dapat nggak ikut, nggak ada, tetap wajib kita bayar. Nah, kalau meninggal dianggap impas, itulah paling nikmat. Dan itu memang ini bahayanya meninggalkan hutang. Yang terakhir adalah pertanyaan tadi yang ketiga. Hubungan masalah ini masuk Islam, apakah pasti masuk surga nantinya? Oh iya betul. Dan berapa lama? Nah berapa lama itu? Kalau orang Islam apa udah pasti masuk surga? Benar. Orang Islam pasti masuk surga, pasti. Itu dijanjikan selama ada kalimat la ilaha illallah. Tapi proses untuk masuk surga kan kita tahu surga itu adalah tempat yang suci. Tidak boleh masuk orang yang kotor. Jadi kalau kotor dicuci dulu. Jadi ada orang yang kotornya sedikit, berat baju ya, noda-noda dikit, yaitu mas. Kalau kita cuci mah tinggal dicelep doang, ya akan sudah bersih. Nah, bisa sedikit nodanya. Ada yang cuma sedikit sih, cuma nggak usah dibasahin semua, di ujung-ujung doang bersih. Ini model orang Muslim yang dosanya dikit ya, dicelup dikit dan kakinya doang. Ada itu kaki, ada itu yang dicelup sedikit. Di dalam hadits Bukhari, di dalam riwayat Bukhari ada yang mengatakan nanti siksa orang kafir yang paling ringan, yaitu Abu Thalib. Itu bilang Abu Thalib, dibilang di hadits riwayat itu. Siapa? Abu Thalib yang kakinya dikenain bara api sedikit. Jadi dikenain bara api sedikit, ujung kakinya, otaknya meleleh. Jadi dikenain ujung kaki bara api, otaknya apa? Meleleh. Itu panasnya neraka. Ini kalau kita orang ada kebakaran di rumah, udah kebakaran udah habis, orangnya angus, ada di dalam angus. Tapi kalau kita belek dadanya, hatinya belum tentu angus, masih merah. Dalam luarnya doang apa? Hitam. Sama kita bikin api, bakar apa namanya? Kambing bakar, kalau nggak lama-lama banget dalamnya masih merah kadang apa? Karena dalam kurang begitu panas. Tapi kalau neraka ditempelin ujung kaki, otaknya meleleh. Bagaimana luarnya? Otaknya meleleh. Otak itu dalam riwayat hati. Otak atau hati bagian paling dalam. Hati ini paling diliputi oleh bagian-bagian daging tulang paling dalam. Itunya aja meleleh, bagaimana luar? Itu paling ringan. Jadi ada yang model disiksanya begitu. Ada yang dosanya sedikit. Tapi kalau dosanya agak banyakan, ya nggak bisa diucek bajunya, harus ya Pak. Bentuknya itu digituin doang, kipasin bersih.
itu yang model siksanya sedikit jadi masuk naik aman. Cuman ada juga yang emang udah bergerak, udah apa nggak bisa dicelup, harus dia apa dikucek pakai rinso, pakai apa, deterjen mandi baru bersih. Tapi ada juga yang nggak bisa, harus pakai sikat, dikucek pakai deterjen nggak bisa, harus pakai apa sikatnya nggak boleh yang halus, yang kasar, saking banyak apa kotorannya. Wah, yang model begini, waduh, masuk nerakanya tentunya agak lama tuh. Udah agak lama nggak bisa model kayak tadi. Begitulah dosa kita. Nah, yang ditanya yang paling ringan tuh, misalkan dikucek sebentar ya masuk sehari, di neraka sehari gitu dong, udah bersih. Seharinya di sana hitungannya 1000 tahun dunia. Itu yang jadi masalah. Alhamdulillah orang itu masuk neraka cuma sehari, berarti 1000 tahun. Ya Allah, 1000 tahun. Kita sakit gigi seminggu udah kayak setahun. Namanya sakit itu hari kayak nggak bergerak. Itu kalau kita lagi seneng, hari nggak terasa duduk. Kita duduk lagi seneng, nggak terasa. Tapi kalau lagi sumpah, ya Allah, hari nggak bergerak itu. Ini misalkan nih kalau kita mah demen-demen ngaji, yang model nggak demen ngaji, 1 jam kayak 4 jam. Lama banget, nggak ngaji nggak selesai ngaji. Udah lama banget. Cuman kalau yang seneng, kok cepetnya ngaji, padahal sejam kayaknya cepet banget. Tergantung hati. Kita kalau lagi seneng nonton, lagi seneng-senengnya 4 jam nggak terasa. Taklim setengah jam kayak 4 jam. Nonton 4 jam kayak setengah jam. Kenapa? Suasana hati lagi apa? Itu bagaimana di neraka? Ya Allah, sesaat aja terasanya. Kata ulama, artinya di akhirat benar-benar 1000 tahun satu harinya. Tapi ada yang bilang enggak, sebenarnya cuma sehari. Cuma karena sumpek susahnya satu hari 1000 seperti 1000 tahun. Karena lagi susah. Jadi satu hari perasaan seperti 1000 tahun. Saking sulitnya. Nah, kalau udah pakai saking itu udah banget itu ya. Karena itu bahasa saking itu bahasa nggak ada di bahasa yang benar. Tapi udah bahasa saking beratnya itu loh. Makanya kalau dicari di apa kamus besar bahasa Indonesia KKBI nggak ada tuh saking gitu mas. Ini kan bahasa kita itu. Kalau bahasa gitu sangat berat ya. Kan tapi saking itu paling enak. Saking beratnya, saking sumpeknya, satu hari seperti 1000 tahun. Oh. Paling mudah Bapak Ibu, ketika kita di malam hari hujan, mati lampu, ya Allah, AC mati, kipas angin mati, nggak ada genset, semua mati. Itu nunggu sejam, nungguin baru jam 11, jam 12, lama banget, jam 12 lama banget, muter-muter itu, udah 1 jam matinya, udah serasa seharian, nggak beres-beres. Kenapa? Karena lagi susah, lagi keadaan sulit, itu jam kayak nggak bergerak. Tapi kalau lagi nikmat, baru sebentar udah itu jam 11, jam 12. Begitulah keadaan neraka. Satu hari seperti 1000 tahun. Ada yang bilang bukan seperti, emang satu harinya dunia itu 1000 tahunnya sono. Artinya bukan gitu. Satu harinya akhirat 1000 tahun dunia. Oh, kalau satu hari. Jadi kalau ada orang vonis, oh dosanya dikit, ya udah kena setengah hari. Berarti kena berapa? 500 tahun. Oh, luar biasa. Insya Allah kita masuk surga nggak pakai mampir neraka, insya Allah. Walaupun cuma sebentar, jangan. Ya Allah, Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa kena siksa di nerakamu, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Habib atas jawabannya. Dan untuk sesi pertanyaan ini tadi sudah diwakilkan 1 orang untuk 3 pertanyaan. Jadi sudah ditutup untuk sesi pertanyaannya ya. Dan pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga tausiah yang disampaikan oleh Habib tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya itu acara doa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Dan sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, LCMA, untuk memimpin doa bersama, kami persilahkan. Baik, kita akhiri majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan yang terpenting semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.